Pelajari cara mendapatkan data percobaan dan cara memakai data untuk menghitung rumus empiris. 3. Mempelajari sifat-sifat senyawa dehidrat. 4. Mempelajari reaksi bolak-balik hidrasi. 5. Menentukan presentase air di dalam suhu dehidrasi. Landasan teori. Rumusan empiris adalah rumus kimia yang paling sederhana. Rumus ini ditulis dengan memperkecil subskrip dalam rumus molekul menjadi bilangan bulan terkecil yang mungkin. Rumus molekul adalah rumus yang sebenarnya untuk molekul. Untuk kebanyakan molekul, rumus molekul dan rumus empirisnya satu dan sama. Beberapa contohnya adalah air H2O, amonia NH2, karbon dioksida CO2, dan metana CH4. Untuk menyatakan komposisi bahan yang molekul-molekulnya terdiri dari atom-atom yang lebih banyak, dipakai rumus empiris. Jumlah atom suatu unsur tertentu dalam molekul itu ditulis sebagai subskrip karena lambang unsur itu, tetapi satu tidak pernah ditulis sebagai subskrip karena lambang unsur itu sudah menyatakan suatu satuan atom. Untuk penulisan rumus empiris, walau tak ada aturan yang ketat, tetapi umumnya untuk zat anorganik, unsur logam atau hidrogen ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan non-logam atau metaloid dan akhirnya oksigen. Sedangkan untuk zat-zat organik natural yang umumnya berlaku adalah C, H, O, N, S, dan P. Berdasarkan beberapa percobaan yang dilakukan, rumus empiris ditentukan lewat gabungan nisbah bobot dari unsur-unsurnya. Ini merupakan angka yang penting untuk memperlihatkan sifat berkala dan unsur-unsur. Secara sederhana, penentuan rumus empiris suatu senyawa dapat dilakukan dengan cara eksperimen. Untuk menyatakan rumus empiris dilakukan dengan perhitungan senyawa. Jika rumus empiris senyawa telah diketahui, dapat disimpulkan sifat-sifat fisik dan kimia dari zat tersebut. Yaitu, dari rumus empiris ini dapat dilihat unsur apa yang terkandung dalam senyawa tersebut dan berapa banyak atom dari masing-masing unsur untuk membentuk molekul senyawa tersebut. Dan massa molekul relatif dapat ditentukan massa atom relatif dari unsur-unsur yang membentuk senyawa. Berdasarkan rumus empiris dapat dihitung jumlah relatif unsur-unsur yang terdapat dalam senyawa atau komposisi persentase zat tersebut. Hidrasi air. Beberapa reaksi yang dilakukan di laboratorium kimia selalu berkenaan dengan larutan. Beberapa di antaranya bekerja dengan menggunakan air sebagai pelarut. Ketika air diuapkan, hasil reaksi dapat diisolasi, seringkali dalam bentuk padatan. Kadangkala, produk padatan ini mengandung molekul air sebagai bagian dari komposisinya. Sebagai contoh, jika Ni2 oksidasi NiO dilarutkan dalam larutan H2SO4 encer akan terbentuk NiSO4. Adapun alat dan bahan dari percobaan kelima ini, yang pertama alat cawan kurs, timbangan tetes tisu bunsen penjepit kurs, pipet tetes cawan penguap, gelas arloji, cawan persalin dan penutupnya kaki 3. Yang kedua bahan zinc, logam tembaga asam nitrat FCuSO4 5H2O, nitrogen pita Mg, air suling NaOH. Prosedur rumus empiris senyawa. 1. Ambil cawan kurs dan tutupnya. Alat ini harus bersih dan kering. 2. Timbang kurs dan tutupnya hingga ketelitian 0,001 gram. Catat bobotnya. 3. Ambil potong pita miligram 10-15 cm yang telah disediakan. Bersihkan dengan tetras tisu untuk menghilangkan kotoran dan minyak. 4. Gulung pita magnesium hingga dapat masuk sesuai dengan dasar kurs. 5. Masukkan gulungan magnesium ini ke dalam kurs dan timbang. 6. Letakkan kurs dan isinya di atas lagi 3 yang dilengkapi dengan segitiga perselen dan panaskan kurs beserta isinya dengan pembakar bunsen api biru hingga dasar kurs berpijar. 7. Setelah dipanasi 20 menit, ambil penjepit kurs dan buka tutup kurs sedikit agar udara dapat masuk. Lanjutkan pemanasan selama 20 menit lagi. 8. Matikan bunsen dan biarkan dingin sekitar 15 menit. Pemanasan dengan tutup terbuka sedikit. Logam miligram bereaksi dengan nitrogen udara masuk membentuk magnesium nitrit. 9. Dengan menggunakan pipet tetes, teteskan 40 tetes air ke dalam cawan kurs. 10. Panaskan kurs dalam keadaan tertutup dengan api kecil selama 5 menit hingga tidak ada lagi yang asap timbul. 11. Matikan bunsen dan dinginkan kurs selama 15 menit lalu timbang.
12. Lanjutkan pemanasan dengan api kecil sekitar 20 menit, lalu dinginkan. 13. Timbang terus dengan isinya dan tutupnya hingga ketelitian 0,01 gram. Adapun kesimpulan dari percobaan kelima ini: 1. Cara mencari rumus empiris ialah: pertama, cari massa unsur penyusun senyawa dan tentukan massa atom relatifnya. Setelah itu, carilah mol dari unsur penyusun senyawa tersebut. Kemudian bandingkan dengan perbandingan paling sederhana. Jika telah mendapat rumus empiris, selanjutnya dapat ditentukan rumus molekulnya jika massa molekul relatifnya diketahui. 2. Cara untuk mendapatkan data percobaan, salah satunya dengan melakukan penimbangan sampel sebelum dan sesudah pemanasan. Dari data tersebut dapat ditentukan massa sampel dan rumus empirisnya. 3. Sifat-sifat senyawa berhidrat ialah dapat membentuk kristal, mengandung molekul air dan mengalami reaksi bolak-balik. 4. Reaksi bolak-balik hidrasi terjadi jika sampel dipanaskan akan berubah warna yang baru dan setelah ditetes air, maka warna sampel akan kembali ke semula. 5% air di dalam senyawa berhidrat adalah kadar atau massa air yang hilang setelah dilakukan pemanasan.